Halo, assalamualaikum dulur, kembali bersama saya John Video Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video pembahasan mengenai kenapa power rakitan masih diminati dan masih banyak penggunanya sampai saat ini. Seperti itu. Nah, jadi bagi yang penasaran supaya untuk videonya silahkan ditonton sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru saya. Terima kasih. Nah, gitu ya, kita ke videonya. Saya yakin yang nonton video ini, bahkan yang subscribe channel ini, mungkin hampir 90% pasti, atau bahkan mungkin hampir 100% itu pasti menggunakan power yang namanya power rakitan ya. Entah itu punya power yang build up atau power pabrikan, pasti pernah atau pasti punya power rakitan gitu. Nah, jadi kenapa power rakitan ini sangat diminati dan juga sangat banyak sekali peminatnya sampai saat ini. Bahkan kalau kabarnya sekarang itu power build up itu sudah pada murah-murah, tetapi pada kenyataannya peminat power rakitan itu juga masih tetap banyak dan tidak habis gitu, masih terus banyak peminatnya. Jadi tidak bisa kita pungkiri kalau emang power build up itu sekarang sudah banyak ya yang harganya itu lebih murah, terutama power build up yang dari Cina itu harganya lebih miring gitu, bahkan mungkin hampir sama dengan power yang rakitan. Tetapi dengan adanya power build up itu tidak mengurangi ataupun tidak menghapuskan teman-teman yang cinta atau suka dengan power rakitan gitu. Jadi power rakitan ini emang masih banyak banget yang peminatnya gitu, entah itu mulai dari peminat yang sudah lama di audio, atau bahkan yang teman-teman yang baru belajar itu pasti minat sekali dengan power rakitan gitu. Nah, lalu apa alasannya kenapa power rakitan ini sangat masih laku dan masih relevan sampai saat ini gitu? Jadi alasan yang pertama tidak bisa kita pungkiri kalau emang kalau kita mau belajar itu emang paling enak itu belajar itu sambil ngerakit ya gitu. Jadi yang pertama itu kita ngerakit dari drivernya, ngerakit driver, setelah bisa kita ngerakit power jadinya gitu. Jadi emang power rakitan itu yang pertama selain bisa untuk dinikmati suaranya ya, itu juga bisa dipakai untuk sarana belajar gitu. Karena kita kan nggak mungkin kalau kita belajar itu pakai power build up gitu. Ya sebenarnya mungkin aja kalau kita punya uang yang banyak gitu. Jadi misalkan kita beli power build up, habis itu power build up-nya itu bukan untuk dinikmati, tapi untuk belajar, untuk diotak-atik, untuk dirusak gitu. Itu kan nggak mungkin. Jadi kebanyakan kalau kita power build up itu dia ya udah dinikmatin untuk suaranya dibunyikan. Tapi kalau power rakitan itu kan emang dibeli, terus dieksperimen, dibuat belajar, dirusak, dan kalau rusak juga nggak masalah, kita dapat ilmunya gitu. Jadi power rakitan itu yang pertama itu dia bukan hanya dinikmati suaranya, tapi bisa juga dijadikan untuk sebuah sarana belajar gitu. Yang mana kalau kita sudah bisa ngerakit power rakitan, maka kalau kita nanti suatu saat punya power pabrikan itu kita sudah paham seperti apa cara kerja, dan juga kalau ada kerusakan bisa mengatasinya sendiri gitu. Kalau kerusakannya misalkan kerusakan kecil lah, seperti itu. Lalu yang kedua, kenapa power rakitan ini dia masih sangat diminati dan sangat banyak peminatnya? Karena power rakitan ini sudah ada sejak zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu itu kan power dari Cina itu belum ada loh ya, atau mungkin masih sedikit lah. Dan kebanyakan kalau zaman dulu itu power dari Eropa. Yang mana kalau power dari Eropa itu harganya kalau sudah masuk ke Indonesia itu sangat mahal. Jadi daripada beli power build up dari Eropa, maka zaman dulu itu ngerakit sendiri. Zaman dulu itu mungkin powernya masih OCL 150 watt gitu, ngerakit sendiri, harganya lebih murah, tetapi kualitas suaranya juga hampir menyamai dengan yang build up gitu. Jadi kenapa power rakitan ini masih sangat dicintai dan sangat diminati? Yang kedua itu alasannya karena masih tradisi ataupun budaya turun menurun, karena zaman dulu itu banyak banget power rakitan, jadi sampai sekarang itu masih diturunkan budaya cinta dengan power rakitan itu sendiri. Nah, lalu untuk alasan yang ketiga, power rakitan ini kita bisa mendapatkan kepuasan tersendiri gitu ketika kita ngerakitnya, ketika
ngerakitnya itu jadi dan suara yang didapatkan itu suara yang kita inginkan, itu kita bisa mendapatkan kepuasan tersendiri gitu. Walaupun kalau misalkan kita beli power build up, suaranya lebih apa ya, suaranya itu lebih karuan lah, atau lebih ya kan, kita kalau beli power build up itu kan kita sudah terima jadi, kita nggak perlu setting DCO, bias apa segala macam, kita nggak perlu pusing mikirin, kita tinggal nyetel aja, kita tinggal menikmatin. Tapi saya rasa kepuasannya itu kurang dibandingkan kita kalau ngerakit power rakitan gitu. Karena kalau kita ngerakit power rakitan itu banyak trial dan errornya gitu. Ketika kita ngerakit mungkin ada masalah, ada kebakar, ada DCO-nya susah diatur, biasnya, tapi ketika jadi itu menjadikan sesuatu yang kebanggaan tersendiri gitu. Itu pasti dulur-dulur yang pernah ngerakit pasti merasakan kepuasan itu ketika kita merakit power amplifier yang tadinya itu susah, ketika jadi itu dan suaranya enak, suaranya sesuai dengan yang kita bayangkan, itu menjadi suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan bagi kita yang merakit, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk alasan yang keempat, kenapa power rakitan ini bisa masih diminati, karena power rakitan ini kita bisa merakitnya itu sesuai spek dan sesuai keinginan kita gitu. Misalkan kita pengen kita pengen yang finalnya cuma 4 set, kita pengen yang finalnya 2 set, terus trafonya segini itu kita bisa mengatur, kita bisa mengkreasikan sesuai dengan spek atau sesuai dengan spesifikasi yang ada di pikiran kita gitu. Juga saat itu kita bisa merakit sesuai dengan budget yang kita punya gitu. Kalau kita beli power build up itu kita nggak bisa mengkreasikan yang ada di pikiran kita. Misalkan pengen power build up yang finalnya itu 6 set, terus trafonya berapa ampere, itu nggak bisa. Soalnya kalau power build up itu dia sudah set seperti itu. Jadi kita belinya itu per watt, bisa dibilang per kelas juga ada, kelas AB, kelas H, tapi per watt juga ada. Misalkan jadi yang 1000 watt itu harganya segini, yang semakin besar wattnya semakin mahal harganya dan semacamnya. Jadi kita kalau beli power build up itu kita nggak bisa mengekspresikan atau merakit sesuai dengan keinginan yang ada di pikiran kita gitu. Jadi speknya ya sesuai pabrik, kita tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan saja gitu. Lebih ke kebutuhan kalau power build up itu. Kalau power rakitan kita bisa memainkan sisi emosional kita, sisi keinginan gitu, itu bisa. Tapi kalau power pabrikan itu nggak bisa. Kalau power pabrikan, power build up itu lebih ke kebutuhan. Kita butuhnya seperti apa, wattnya seperti apa, baru dibelikan power pabrikan. Jadi ada perbedaan di situnya gitu. Nah, lalu untuk alasan yang kelima, power rakitan ini bisa dibilang walaupun power build up sekarang lebih murah, tetapi power rakitan ini juga lebih murah harganya gitu daripada power build up. Apalagi power build up yang dari Cina mungkin harganya ya mungkin hampir seimbang, tetapi kalau misalkan kita bandingkan dengan power build up yang dari Eropa, mungkin power build up power rakitan ini masih lebih sangat murah gitu, seperti itu. Dan apalagi kalau misalkan kita cari komponennya itu komponen yang bagus sekalian, saya rasa power rakitan juga tetap awet juga suaranya, dan tetap awet, tetap enak juga suaranya, asalkan kita pinter-pinter dalam memilih power yang kita pakai, drivernya seperti apa, terus racikannya seperti apa, perpaduan antara final, antara power supply, antara trafo, final, elko itu dikombinasikan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi over budget atau uangnya terlalu banyak tetapi speknya itu nggak seberapa, seperti itu. Jadi bisa kita sesuaikan dan juga lebih efisien seperti itu. Dan mungkin itu 5 alasan kenapa power rakitan ini masih sangat diminati. Mungkin ada dulur-dulur yang mau menambahkan kenapa power rakitan ini masih laku dan masih diminati sampai sekarang, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin dulur-dulur juga sampai saat ini saya yakin masih banyak yang pakai power rakitan, karena power rakitan itu emang seistimewa itulah, emang memuaskan dan sebahagia itulah pakai power rakitan. Dan juga zaman sekarang itu ada banyak yang namanya perlombaan tapi lombanya itu pakai
power rakitan gitu. Jadi perlombaannya itu khusus, yang dilombakan itu power rakitan semua. Jadi kalau powernya pabrikan itu nggak bisa gitu. Jadi sekarang itu ada 2 kategori ya. Yang pertama itu kategori lomba power build up, yang kedua itu lomba power rakitan gitu. Dan kalau misalkan kita ikut di power lomba rakitan dan menang, itu pasti seneng banget, karena yang menang, yang juara itu hasil dari rakitan kita sendiri, seperti itu. Nah oke ya, mungkin saja untuk video kita kali ini mengenai membahas sedikit kenapa power rakitan itu sangat diminati. Ini juga mungkin dulu yang berminat untuk driver OCL HiFi. Ini 4 set terminal ya, bisa disuplai maksimal di 47 VAC atau 47 volt dari trafo. Linknya ada di deskripsi video. Ini suaranya sangat jernih sekali, sangat enak, sangat detail, dan cocok untuk di semua frekuensi. Nah ini pesanan dari saudara kita dari Kalimantan ya. Ini sudah siap dikirim. Ada 2 kit stereo OCL HiFi. Oke, terima kasih loh ya sudah nonton video ini sampai habis. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.